Beredar kabar ya di media-media mengenai ada Anies Baswedan yang dicalonkan akan menjadi ketua Nasdem, Partai Nasdem ya, menggantikan Surya Paloh nantinya. Ya, ini disambut cukup meriah oleh anak abah, oleh loyalis Pak Anies ya. 98% rakyat Indonesia ingin pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. 98%. Ini 98% ini angka 9-nya apa gitu Bang? Bang Gonzales 279 gitu ya. Mohon maaf nih Bang, 98% itu dihitungnya dari mana? Sedangkan hasil Pilpres kemarin aja perolehan suara Amin itu cuma 24%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masalah Pilkada Jakarta, kenapa saya mengatakan langkah Anies Baswedan mendukung Pramono, Anung, dan Rano itu adalah langkah bodoh. Berani saya katakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan sekarang membuktikan kepada Anies Baswedan bahwasanya mendukung Pramono dan Rano itu adalah langkah keliru Anies Baswedan. Sebagai mantan gubernur Jakarta, bahwa yang memilih sekarang itu di Jakarta itu adalah mantan-mantan rakyatnya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Anies Rashid Baswedan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pasca lengsernya beliau dari kursi gubernur DKI Jakarta dan juga gagal atau kalah dalam Pilpres 2024 kemarin, Anies kini tidak menjabat apa-apa, atau boleh dikatakan di dalam perpolitikan tanah air beliau hanyalah seorang warga negara biasa karena tidak menjabat sebagai pengurus di salah satu partai pun. Memang isu yang berkembang beberapa bulan terakhir bahwa Anies Baswedan memutuskan untuk membentuk ormas ataupun partai perubahan, namun hingga saat ini kita belum begitu melihat sejauh mana kiprah dari partai ataupun ormas yang dibentuk oleh Anies Baswedan. Baru-baru ini di Pilkada Daerah Khusus Jakarta, beliau pun gagal masuk atau maju menjadi salah satu kandidat. Dan oleh karena itu, ia dan pendukungnya justru lebih memilih atau mendukung Pramono Rano di Pilkada Daerah Khusus Jakarta kemarin. Dan baru-baru ini kita mendapatkan sebuah isu ataupun juga mungkin ini sebuah wacana ataupun cerita yang datangnya dari sumber yang belum bisa dipercaya, tetapi ini sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat, bahwa sesungguhnya Partai Nasdem akan memberikan posisi kepada Anies Baswedan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Ini informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya, tetapi sudah menjadi bahan pergunjingan di tengah masyarakat. Apakah benar Anies Baswedan bakal menggantikan posisi Surya Paloh sebagai Ketua Umum di Partai Nasdem? Tentu ini masih menjadi sebuah misteri, tetapi patut juga untuk didiskusikan. Dan bukan tidak mungkin Anies bisa diberikan posisi itu, karena jauh sebelumnya justru Partai Nasdem adalah partai pertama yang memutuskan pilihannya untuk mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 kemarin. Jadi ini bukan sebuah kebetulan dan juga bukan tidak mungkin, tetapi segala kemungkinan bisa menjadi mungkin dalam sebuah urusan perpolitikan. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kira-kira apa cerita atau isu yang sementara berkembang di tengah masyarakat terkait dengan posisi Anies yang bakal ditawar sebagai ketum Partai Nasdem? Mari kita ikuti video-videonya. Beredar kabar ya di media-media mengenai ada Anies Baswedan yang dicalonkan akan menjadi ketua Nasdem, Partai Nasdem ya, menggantikan Surya Paloh nantinya. Ya, ini disambut cukup meriah oleh anak abah, oleh loyalis Pak Anies ya. Bahkan Refli Harun juga di podcastnya juga diangkat itu, di-up cerita tersebut.
Tapi jujur, untuk hal yang pertama mengenai Pak Anies mau disupport, mau didorong menjadi ketua Nasdem, saya cukup happy juga, karena gini, perlu juga sih. Saya dukung kalau hal itu. Karena kan kita, partai-partai kita di Indonesia ini didominasi oleh dinasti ya, turun-temurun ya. Nah, kalau Anies bisa mendobrak hal tersebut ya di Nasdem, Anies bisa menjadi ketua partai, itu menjadi sebuah contoh. Contoh bagaimana sebuah partai ya yang besar, yang dipegang lama oleh pemimpin seperti Surya Paloh, tiba-tiba digantikan oleh orang yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Nah, ini menjadi contoh apa? Saya berharap ini menjadi contoh nanti ke PDIP. PDIP bisalah masuk, Jokowi untuk masuk gitu loh, menjadi pemimpin, menjadi ketua partai di sana. Mungkin nanti di Partai Gerindra ke depan bisa jadi Sugiono atau mungkin Teddy. Ya, karena Gerindra kan sekarang lagi banyak memunculkan kader-kader terbaiknya nih, mulai muncul. 98% rakyat Indonesia ingin pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. 98%. Ini 98% ini angka 9-nya apa gitu Bang Gonzales 279 gitu ya. Mohon maaf nih Bang, 98% itu dihitungnya dari mana? Sedangkan hasil Pilpres kemarin aja perolehan suara Amin itu cuma 24%. Nah, ini 98% rakyat Indonesia ini manusia semua atau dihitung seangin-anginnya gitu? Ya gimana gitu? Sedangkan berdasarkan info KPU, ya begitu tadi, cuma 24% perolehan suaranya. Jadi ini 98%, angka 9-nya apa gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masalah Pilkada Jakarta. Kenapa saya mengatakan langkah Anies Baswedan mendukung Pramono, Anung, dan Rano itu adalah langkah bodoh? Berani saya katakan begitu. Kenapa? Anies Baswedan adalah politikus cerdas yang malang melintang di Indonesia. Buktinya sudah mencapres saat kemarin dan runner up menurut KPU. Jelas dia membuktikan bahwa dirinya adalah seorang tokoh nasional di negara ini. Dan kenapa saya katakan dia mendukung Pramono dan Rano ini adalah langkah bodoh, langkah dungu. Luar biasa memang tuduhan saya kepada beliau ini. Padahal saya adalah pendukung Anies Baswedan pada waktu Pilpres. Dan juga saya pendukung Prabowo pada waktu 2019. Dan sebelumnya, saya disclaimer lagi, saya adalah pendukung Jokowi tahun 2014. Oke, saya pindah jalur karena alasan saya sendiri-sendiri. Alasan saya tidak mendukung Prabowo di saat sekarang ini adalah karena Prabowo menghambur ke Jokowi yang menjadi lawannya pada waktu Pilpres 2019. Sederhana, saya kagum sama Prabowo, tapi begitu dia menghambur kepada Jokowi dan membawa Gibran, saya mencari rekam jejak Anies Baswedan ini bagaimana ceritanya dari dulu. Dan saya menemukan seseorang yang punya integritas dan lebih dari itu adalah sebuah kecerdasan untuk langkah-langkah politik dan menjaga langkah-langkah politiknya. Kecuali saat dia mendukung Pramono Anung yang didukung oleh PDIP. Ini adalah langkah bodoh yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan saat ini dari segi langkah politik. Pada saat Anies Baswedan sudah mengatakan menerima kemenangan Prabowo dan Gibran di penetapan KPU dan penetapan MK, artinya secara dalam, secara langkah politik, kita sebagai pendukung Anies Baswedan dan Anies Baswedan pun mendukung Prabowo di pemerintahan, walaupun tidak masuk ke dalam pemerintahan. Itu artinya secara politis, oke? Pemahaman kita harus kita satukan di situ dulu. Bukan terus-menerus menggerus Prabowo ataupun pemerintahan sekarang. Artinya apalagi kita mengkritik. Tujuan kita mengkritik Prabowo dari segi pendukung Anies Baswedan ataupun Anies yang telah mengakui kemenangan Prabowo, artinya legitimate. Di balik semua masalah-masalah itu, kita tidak berbicara masalah lagi. Secara hukum, legal, formal, Prabowo yang menjadi presiden. Selesai di situ. Tapi apapun langkah dia yang menyalahi, yang menyeleweng, kita akan kritik habis. Itu karena kita pendukung Anies Baswedan berada di luar pemerintahan. Dan narasi Anies Baswedan yang saya temui mendukung Pramono dan Rano ini adalah karena apa?
nanti ditambah lagi narasi-narasi propaganda yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan, yang membuat anak abah juga sebagian saya lihat ini tergiring untuk memilih Pramono dan Rano. Lebih-lebih karena Anies Baswedan sebagai perintisnya, sebagai pemimpin, memutuskan untuk mendukung Pramono dan Rano dengan alasan mengembalikan Kampung Bayam. Program Anies Baswedan akan diteruskan oleh Pramono dan Rano. Ingat itu, kata Anies Baswedan. Langkahnya ini yang saya salahkan. Kenapa? Kalau seandainya Anies Baswedan ingin programnya dilanjutkan, programnya ingin diamalkan, programnya dikerjakan, seharusnya dia mendukung ke arah Prabowo. Karena dia sudah mengakui Prabowo sebagai presiden. Presiden itulah yang mengarahkan seluruh pembangunan di seluruh Indonesia. Itu clear di situ. Tidak ada lagi pembangunan yang selain dari keinginan Prabowo, program-program Prabowo, program perubahan Anies Baswedan udah jelas tidak bisa dimasukkan lagi di situ, hanya menompangkan, dan itu bagus menompangkannya itu. Dan sebagai mantan gubernur di Jakarta yang berkontestasi di Pilkada Jakarta sekarang itu adalah rakyat Anies Baswedan. Dia petahana, cuma karena dia digantikan oleh PJ Heru, itu aja bedanya. Sebelumnya dia adalah petahana menjadi gubernur Jakarta, di mana gaji pensiun dia sampai sekarang itu dibayar, dipotong dari pajak-pajak orang warga Jakarta yang sekarang ada pendukung Dharma Pongrekun, pendukung Pramono, pendukung Ridwan Kamil. Clear di situ kan? Dia tidak boleh, tidak adil, keadilan yang setara yang digadang-gadangnya kemarin, di mana letaknya kalau dia menjatuhkan pilihan kepada Pramono dan Rano. Ini menyalahi etika namanya. Begitu juga saya katakan konten-konten Prabowo menyalahi etika kalau mengendorse Lutfi, mengendorse Ridho di Jakarta. Karena dia adalah presiden dari seluruh kita. Presiden yang menang, presiden yang berkontestasi di pilkada-pilkada di seluruh Indonesia. Seharusnya dia netral. Tidak boleh mengendorse salah satu pun. Tapi kalau udah terjadi di situ, dia mengendorse, jangan pula Anies Baswedan yang integritasnya saya lihat selama ini bagus, mengikut kepada orang yang salah, menyanggar etika. Padahal Anies Baswedan sendiri pada waktu debat Pilpres kemarin menyentil Prabowo dengan masalah etika. Bahkan sempat Prabowo mengatakan, Anda tak pantas berkata etik, Mas Anies. Kan itu yang dikatakan oleh Prabowo. Nah, kalau Anies Baswedan sudah mengikut cara Prabowo karena dia adalah mantan gubernur. Ingat, mantan gubernur. Kalau dia tidak mantan gubernur, boleh-boleh sah saja. Dia mengatakan, ada yang mengatakan di komentar-komentar ini, sah saja, dia orang sipil biasa. Iya, tapi dia adalah mantan. Begitu juga seperti Jokowi, itu tidak etis dia mendukung Lutfi. Dia adalah mantan presiden dari seluruh yang berkontestasi. Tidak elok. Itu namanya etika, moral, adab, sopan santun. Itu yang tak ada di negara kita sekarang, di pemimpin-pemimpin kita. Tidak boleh. Itu yang kita larang, itu yang kita hadang kemarin-kemarin itu. Pelanggaran-pelanggaran etik seperti itu dilaksanakan oleh pemimpin kita. Saya sudah mencontohkan kemarin. Kalau seorang anak kecil kencing di tempat orang ramai, nampak oleh orang ramai, rudalnya itu anak kecil di bawah 5 tahun, apa yang terjadi? Itu bukan pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Bayangkan kalau Anies Baswedan kencing di tempat orang ramai tengah pasar, nampak rudalnya sama orang. Apa di situ? Tak melanggar hukum. Tapi etika di mana? Adabnya di mana? Akhlaknya di mana? Itu yang saya katakan Anies Baswedan itu bersalah di situ. Masalah etika. Kedua, kalau dia mendukung Pramono, Anung, dan Rano yang didukung oleh partai kecil. Partai kecil di DPRD Jakarta, di mana ketua DPRD-nya sekarang itu adalah PKS yang berlawanan sudah dengan Anies Baswedan kemarin, berlawanan juga sekarang dengan Pramono Anung karena dia mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono adalah kader PKS yang menelikung Anies Baswedan. Jelas di situ. Dan mereka sekarang dominan di DPRD Jakarta. Dominan sekali, 84%. PDIP cuma 16%. Minoritas di DPR. Untuk diketahui, ini kuncinya. Untuk membuat peraturan daerah, program-program Anies yang akan dititipkannya ke Pramono Anung katanya itu harus disetujui oleh DPR yang besar dari pihak Ridho ini. Dari pihak Ridho, yang mendukung Ridho itu 84% anggota DPR-nya di Jakarta. Apa yang terjadi kalau sempat Pramono mengusulkan program Anies Baswedan? Kalau sempat Pramono menang, akan ditolak oleh Kim. Kalau seandainya Anies Baswedan mengarahkan dukungannya seperti sekarang ini ke Pramono Anung, jadi gubernur lah Pramono Anung sekarang. Dilantik, sampai dilantik begitu. Kemudian program Anies disisipkan. Dan Koalisi Indonesia Maju pasti tahu ini program Anies. Dia akan jegal program Anies Baswedan itu. Apa artinya? Anies bunuh diri mendukung Pramono dan Rano. Kalau memang lebih baiknya, dia bisa pilih Ridho, mendukung Ridwan Kamil aja. Kalau memang mementingkan Kampung Bayam. Atau paling tidak dia netral. Dia katakan kepada Ridho, dia katakan kepada Dharma, dia katakan kepada Prano, saya netral saja. Ini ada program saya mintakan ke situ. Saya akan arahkan netral anak abah ini. Artinya apa? Kalau dia statement seperti itu siapapun yang menang di Jakarta, Ridho, Pramono,
Program dia bisa dititipkan sama dia. Jangan terhasut, jangan terpropaganda bahwa Pramono sanggup nanti melaksanakan program Anies Baswedan. Kenapa? Karena kalau Anies Baswedan mengarahkan dan mengeluarkan bahwa ini program akan dititipkan pada para Pramono dan Rano, dan kebetulan dia menang, apa kata barisan pendukung Ridho di DPR? Sempatlah masuk program itu ke DPR, sempatlah masuk ke badan legislatif DPRD, cut habis. Ini yang mengalahkan kita kemarin. Ini dia langkahnya yang mengalahkan kita kemarin. Cut. Kampung Bayam itu biarkan saja. Ini yang akan terjadi. Ini namanya manusiawi, politisi. Akan dihambat oleh barisan DPRD yang besar di situ. Artinya Anies Baswedan tidak memikirkan langkah ke depan, langkah selanjutnya kalau dia memikirkan Kampung Bayam. Satu lagi yang membuat dia ada kebodohan secara langkah politis adalah begini. Kita tahu, secara kita orang politis tahu PDIP itu ideologisnya ke arah mana. Berbeda jauh dengan Anies Baswedan yang agamis, religius. Itu pula yang membesarkan Anies Baswedan. Dan PDIP secara kasat mata menyakiti Anies Baswedan. Dengan mengatakan kemarin kemana aja. Waktu Anies Baswedan sudah duduk di belakang panggung untuk diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta. Dengan kasar, Megawati mempermalukan Anies Baswedan. Dengan tidak mengumumkan Anies Baswedan. Malahan mengejek Anies Baswedan. Membuli Anies Baswedan di depan kader-kader PDIP yang lain. Dan kalau menolak saja mungkin secara halus kita tidak sakit hati. Coba bayangkan. Pendukungnya seperti saya, seperti yang lain-lain, itu sakit hati kepada PDIP. Ingat. Pendukung sakit hati. Anies mungkin tidak sakit hati. Boleh. Moralnya mungkin tinggi. Tapi Anies mungkin tidak sakit hati. Pendukungnya di Sumatera Barat, Aceh, yang sampai 90% mendukung Anies Baswedan. Sumatera Barat yang sampai 80% mendukung Anies Baswedan. Riau yang sampai 60% mendukung Anies Baswedan. Itu sakit hati kepada PDIP. Coba bayangkan begini kawan-kawan. Bapak kita dihina orang lain. Dihina orang lain. Kita sebagai anak-anaknya sakit hati. Tapi tiba-tiba bapak kita ini tanpa mempedulikan rasa sakit hati kita sebagai anak, sebagai orang-orang yang menyayangi dia, tiba-tiba dia baik-baikan sama yang menghina dia. Kita udah sakit hati nih, jangan ke sana Pak. Apa artinya? Bapak tak tahu empati kepada anak-anaknya. Bapak yang tak tahu malu namanya, yang tak memahami perasaan anak-anaknya. Begitu juga Anies Baswedan dengan menghambur kepada PDIP, di mana hati pendukungnya sudah disakiti kemarin. Apa artinya? Pendukungnya akan lari. Mampuslah kau di situ. Tidak memikirkan kami, cuma memikirkan dirimu sendiri. Dan memikirkan dengan cara yang salah pula, memikirkan Kampung Bayam, malahan jadi bumerang, blunder kepada Kampung Bayam nantinya. Kalau sempat Ridho yang menang, bukan Pramono. Pramono pun menang, takkan bisa Kampung Bayam itu digejawantahkan atau dilakukan program-program Anies Baswedan. Itu jelas di situ. Itu mekanisme peraturan-peraturan kita. Dan dunia politik kan seperti itu di Indonesia. Jegal menjegal. Anies Baswedan sudah mengalami, kok menghambur juga ke situ? Itu yang saya katakan bodoh. Saya berani mengatakan begitu. Dan tujuan saya mengatakan begitu adalah seperti ini kawan-kawan. Kalau terjadi 2 putaran Anies Baswedan, tariklah dirinya dari situ. Katakan kepada anak abah untuk netral. Supaya program dia bisa diamalkan nanti di situ. Siapapun yang menang nanti bisa dititipkannya programnya di situ. Satu hal lagi. Dalam hal ini tidak usah Anies berpihak. Tidak usah secara pribadi berpihak lagi. Artinya mendukung pemerintahan Prabowo. Karena jelas-jelas nanti kekuasaan semua power itu ada di Prabowo. Jangan lagi digiring narasi seperti mengalahkan Mulyono. Jokowi itu udah turun sendiri nanti itu. Jangan dihasut begitu. Ini caranya seperti ini kawan-kawan. Kalau seseorang dengan tujuan tertentu, dia mengarang narasi bahwasanya si Pramono Anung ini akan menjungkalkan Mulyono. Tak ada itu power Mulyono lagi di situ. Dan satu lagi yang nyata-nyata sekarang ini, Pramono ini adalah anak buah dari Jokowi selama itu. Jasa Jokowi sama dia banyak. Nggak mungkin dia menumbangkan itu. Dinarasikanlah ini. Kenapa dinarasikan? Karena penduduk Jakarta itu benci sekali kepada Mulyono. Banyak, mayoritas benci kepada Mulyono. Dinarasikanlah Pramono ini akan menjegal, menghabisi Mulyono. Padahal ini Pramono dengan Megawati ini tidak baik-baik saja dengan Mulyono. Kenyataannya bagaimana? Kenapa? Kita bisa melihat, kalaulah seandainya Megawati memang fight dengan Mulyono, memang betul-betul berlawanan dengan Mulyono, seharusnya Anies Baswedan kemarin yang dicalonkannya di Jakarta. Atau minimal Ahok. Bukan orang dekat Jokowi. Ini sekarang digiring opini anak abah bahwa akan menyungkalkan Mulyono. Tidak ada cerita itu lagi. Cerita menyungkalkan itu. Karena Prabowo kalau menyungkalkan Mulyono, itu adalah sama dengan menjungkalkan Prabowo. Karena Prabowo masih manut, masih akrab dengan Mulyono ini. Tidak mungkin. Itu hal yang tak mungkin pada saat ini. Saya katakan pada saat ini. Kecuali Prabowo sudah sakit hati juga. Itu baru bisa.
Kalau kekuatan yang paling besar raksasa di Indonesia masih bertahan di situ, tidak mungkin. Satu lagi logikanya di mana penggiringan opini, hanya penggiringan opini supaya anak abah yang sakit hati kepada Mulyono ini bisa ditarik ke mendukung Pramono Anung. Padahal Pramono Anung dipasang, dititipkan oleh Jokowi kepada Megawati. Kalau kau tidak macam-macam, kalau kamu tidak mau macam-macam nanti lagi, ini orang saya jadikan calon gubernur penjegal Anies Baswedan, Pramono Anung. Itu yang saya katakan, logika bodoh yang tak bisa kita pahami saat ini. Apakah dalam posisi netral Anies Baswedan nantinya setelah mungkin ada putaran kedua? Karena saya yakin ini akan bakal putaran kedua. Karena KPU itu dikuasai juga oleh Kim. Ingat, KPU itu adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dan Prabowo kalau tidak mengizinkan Pramono Anung menang, dia tidak akan bisa menang dengan alasan apapun. Kita sudah tahu alasan-alasan Pilpres kemarin. Apa yang terjadi pada waktu Pilpres? Kita bisa melihat banyak dissenting opinion. Kalau sempatlah KPU bisa menetapkan Pramono dan Rano menang, bisa dituntut ke MK lagi. Kalau tentu saja konsekuensinya KPU yang di sana bubar jalan dibuat oleh Prabowo. Kedua, seterusnya dituntut ke MK. MK pun kalau tidak mengakomodasi kemenangan ataupun tuntutan dari Ridho ini, hakim-hakim MK itu akan tidak bisa lagi duduk jadi hakim MK berikutnya. Dengan cara tertentu bisa aja Prabowo menurunkan mereka. Siapa yang berani berhenti kerja saat ini? Siapa yang berani hilang mata pencarian saat ini? Apalagi elit-elit sekarang itu atau penjabat-penjabat itu modelnya sekarang yang tak punya integritas. Sedangkan Anies saja kita curigai sekarang ini. Akhirnya di mana integritas dia selama ini? Di mana kecerdasan dia selama ini untuk berpikir untuk masa depan, untuk langkah dia ke depan? Di mana empati dia sekarang lagi kepada para pendukungnya? Kita bisa melihat secara kasat mata. Dia ngomong masalah Kampung Bayam itu di mana? Di mall-mall, di tempat makan-makan enak, nonton bioskop. Selama ini Anies Baswedan berada di masjid-masjid bersama pendukungnya. Sekarang di bioskop-bioskop, di mall-mall, membicarakan penderitaan Kampung Bayam sambil makan enak. Berbeda itu. Kalau memang dia mau memperjuangkan Kampung Bayam bersama Pram, ini aja langkahnya sudah salah mendukung Pramono ini. Dia dengan Pram datang ke Kampung Bayam, tuntut janji dan langsung oleh Kampung Bayam itu, penduduk Kampung Bayam itu kepada Pramono Anung, supaya dia jangan dibebani nanti. Kalau memang itu jalannya, tapi dia mendukung Pramono ini aja untuk menyalurkan aspirasi dari Kampung Bayam itu akan dijegal oleh di DPR nanti. Kalau langkah yang paling baik sama Anies Baswedan, saya katakan netral. Kalau tidak netral, dukung Ridho. Ya apa boleh buat? Kalau memang untuk Kampung Bayam. Kalau katanya daripada dukung Ridho. Bukan saya mendukung Ridho, bukan saya buzzer Ridho, tidak. Bukan saya buzzer Prabowo. Saya bukan memilih Prabowo kemarin, saya memilih Anies Baswedan. Tapi itu kalau langkah politiknya jelas, kalau mau bermain zigzag sedikit-sedikit untuk kepentingan Kampung Bayam, pilih Ridho. Manut sama Prabowo, kan gampang. Karena kita sudah mengakui dia presiden kita. Kan gampang, sederhana cara berpolitik. Jangan mengatakan kita ini sudah mengakui, tapi tiba-tiba membaleo begitu. Salah itu. Kita memang bisa di oposisi, tapi oposisinya bagaimana? Oposisinya pada saat Prabowo salah, kita kritik habis. Sama dengan saya. Saya pendukung Anies Baswedan, pada saat Anies Baswedan salah, saya kritik habis. Ini yang saya katakan, dungu itu, inilah dia kritikan saya. Apa maksud saya dalam mengkritik ini? Saya inginkan Anies Baswedan berpihak ke netral. Kembalilah ke haribaan orang-orang yang menyayangi dia. Jangan kepada orang yang bisa dibodohi dengan cara penggiringan opini akan melawan Mulyono. Tak ada lagi itu. Itu hanya penggiringan opini untuk menggait anak abah yang juga benci kepada Mulyono. Tidak. Itu maksud saya. Jangan terperosok terlalu dalam ke dalam penggiringan opini hanya karena emosi. Dalam politik emosi memang diperlukan, tapi jangan terjerat. Tapi tidak boleh, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita sedemikian rupa, mengelolanya untuk kebaikan, agar otak kita berpikir jernih. Salam perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan sekarang membuktikan kepada Anies Baswedan bahwasanya mendukung Pramono dan Rano itu adalah langkah keliru Anies Baswedan sebagai mantan gubernur Jakarta, bahwa yang memilih sekarang itu di Jakarta itu adalah mantan-mantan rakyatnya. Anies Baswedan menerima pensiun dari pajak yang dipungut dari sebagian rakyat-rakyatnya tersebut juga. Bukan hanya pendukung Pramono, bukan hanya pendukung Ridwan, bukan hanya pendukung Dharma Pengkorekut, semuanya. Sebagian dari pensiunan Anies Baswedan diterima sebagai mantan gubernur itu adalah dipotong dari rakyat Jakarta yang sekarang mengadakan konsentrasi. Selayaknya secara etika, Anies Baswedan tidak menyatakan dukungannya kepada salah satu mereka. Mereka adalah anak-anak mereka, anak-anak Anies Baswedan. Kalau kita anggap Anies adalah bapak, mereka adalah anak-anak. Tidak elok rasanya Anies Baswedan menjatuhkan pilihannya kepada salah satu.
bahkan mendukung pun itu adalah menyalahi etika. Karena mata pencaharian mereka dipotong, penghasilan mereka dipotong, pajak menjadi pajak, yang itu sebagian masuk ke komponen pensiunan Anies Baswedan sebagai mantan gubernur. Itu yang saya katakan melanggar etik Anies Baswedan. Dia tidak layak makan gaji, makan dari pencaharian orang yang tidak didukungnya. Itu kuncinya dalam politik Islam yang kita junjung tinggi. Kita harus keadilan yang setara, yang digadang-gadang Anies Baswedan tidak masuk ceritanya kalau dia melakukan dukungan kepada salah satu. Itu yang saya katakan, kepada salah satu. Apa yang dibuktikan oleh Yang Maha Kuasa kepada Anies Baswedan dan kita para pendukungnya, bahwa langkah Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano itu adalah langkah keliru. Seharusnya Anies Baswedan netral di situ. Kalau dia aspirasi masyarakat Jakarta, warga Jakarta, anak abah, bukankah calon-calon itu adalah aspirasi warga Jakarta? Warga Jakarta menginginkan Anies Baswedan kembali menjadi gubernur, tapi tak kesampaian oleh partai-partai lain. Anak yang abah itu, yang besar, yang 70% yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadikan gubernur itu, menginginkan Anies Baswedan gercos kemarin kan? Seharusnya Anies Baswedan, karena dia dibesarkan oleh anak abah, seharusnya dia ikut dalam gerakan gercos tersebut. Paling tidak di bawah itu netral. Dan sekarang dibuktikan oleh Yang Maha Kuasa bahwa langkah Anies itu adalah salah. Kenapa? Dengan tingginya golput di Jakarta, 45% data sementara golput. Artinya yang memilih cuma 55%. Kita katakan, lagi-lagi kita katakan ini cuma 50% barangkali datanya. Artinya data validnya kita anggap separuh penduduk Jakarta itu yang mendukung Anies Baswedan itu tak memilih. Tak memilih. Malas dia datang karena Anies tidak dicalonkan di situ. Yang 50% itulah yang memilih ke Prano, ke Ridho, ke Dharma. 50%. Barangkali yang 70% yang mendukung Anies Baswedan, 20 masuk ke barisan Prano. Itulah barisan di mana 20-70 yang saya katakan mendukung Anies Baswedan menjadikan gubernur Jakarta. Ingin menjadikan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta itu 70%. Yang 50 malas. Yang 20 ikut Anies Baswedan mencoblos Prano. Artinya cuma 5%. Gini kawan-kawan. Jadi hitungannya Pramono kan 50%. Dipilih dari yang datang 50%. Artinya separuh dari yang datang itu memilih Prano. Artinya dari seluruh penduduk Jakarta, separuh tidak datang, separuh dari separuh ini yang datang ini memilih Prano. Artinya cuma 25% Prano itu dipilih. Kalkulasinya harus mantap juga. Kemudian 25%, yang 20% itu adalah anak-anak abah yang gercos, mau gercos itu. 20% ke Prano ini. Artinya yang mendukung Pramono dan sebetul-betulnya mendukung Pramono yang asli warga Jakarta yang betul-betul notulen itu 5%. Kan 25% tadi. Hitungan ke belakang. Oke. Berarti 5% Prano. Jadi artinya Anies Baswedan mendukung Prano itu adalah jalan yang salah. Seharusnya Anies Baswedan digercos yang 70%. Artinya yang 20% tak perlu dibawanya ke Prano. Kalau 70% gercos di Jakarta, artinya apa? Pilkada harus diulang. Apa harus diulang? Nih, dengarkan statement ada dua orang yang akan kita dengarkan dulu. Sama independen, rendah. Jadi kan ini menjadi menarik. Bahkan sekarang ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Saya nanti akan memutuskan ikutan nggak jadi ahli, ya. Nggak tahu nih KPU sudah mulai terpanggil ya. Dia bilang bahwa di setiap pilkada itu harus ada kotak kosongnya. Jadi maksudnya kalau ada calon lawan kota kosong, nah itu memang sudah ada. Tapi kalau misalnya DKI Jakarta ada 3 calon, tetapi kalau rakyat mengatakan ini 3 ini tidak sesuai karena ini adalah hasil dari dalam tanda petik oligarki dengan segala rinciannya, ada kota kosongnya. Bisa milih. Iya, karena apa? Saya kan menemukan itu bahwa ada orang yang datang ketika partisipasi rendah, dia datang. Lalu dia coret 3 aja. Yang tadi bohong semua itu. Ini semua bohong. Itu ada 3 tingkat partisipasi. Yang pertama dia datang.
walaupun hujan mungkin. Yang kedua, Gunakan hak dia bawa suaranya ya. pen, ya, walaupun itu harusnya dicek dulu, tapi Nggak dia, boleh ya. dia berhasil bawa. Dan yang ketiga, dia merencanakan grafiti apa Niat. yang dia akan. Nah, lebih baik kalau ada satu kotak kosong, ya, dia orang milih, datang tapi milih. Jadi dia tetap berpartisipasi tetapi memilih kotak Memilih, kosong. walaupun Jadi mengurangi wajahnya agak angka sedih. golput Kalau saya ya, Bang. ngomong kotak kosong, wajahnya agak sedih. Kita tanya ke Mbak Titi KPU dulu, Bang. menginginkan partisipasi tinggi dan tidak mengira ke kotak kosong gitu. Oke. Cuma kalau ini kan fakta. Kenapa nggak kita coba balik? Orang datang lalu bilang, oh ini bukan, ini hasil oligarki, hasil jual beli tiket untuk maju, hasil dari borong tiket. Saya pilih yang kotak kosong aja untuk mengatakan silahkan dimunculkan calon lain pada tahun depan ya. Kalau itu ya, kalau terjadi kotak kosong yang menang. September 2020. September 2000. Tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemilih sehingga tingkat partisipasinya kurang ditingkatkan begitu. Bagaimana faktor-faktor lainnya, Mbak? Ya, pertama saya ingin merespon tadi soal uji materi konstitusionalitas kotak kosong untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah ada putusannya. Putusan nomor 125 sudah ada. Strip 22 Romawi _miring 2024. Jadi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena pendekatan Mahkamah Konstitusi menyatakan memilih itu adalah hak. Jadi ketika kemudian dihadirkan kotak kosong, sebenarnya karena tidak ada kewajiban untuk memilih, pemilih menggunakan hak pilih atau tidak itu adalah kehendak bebas pemilih. Menurut saya Mahkamah Konstitusi salah memahami esensi permohonan Razif dan kawan-kawan soal meminta kotak kosong di semua daerah. Ya, karena bagus Pak Ege. Karena kotak kosong yang diminta itu adalah untuk membawa konsekuensi pilihan. Kalau pemilih tidak datang ke TPS, sekarang ini analisis golput bercampur antara yang malas, yang abstain, dan yang protes. Jadi di dalam golput itu ada 3 elemen pemilih. Yang malas ke TPS karena apatis, tidak peduli. Yang kedua yang abstain, apa saja keputusan politik dia terserah begitu ya. Dan yang ketiga itu yang protes voting. Nah, protes voting ini sebagai bentuk kekecewaan, kemarahan pada opsi yang tidak sesuai dengan aspirasi. Jadi campur aduk analisisnya. Tapi kalau ada kotak kosong yang bermakna, yang dihitung sebagai suara sah, seperti di Thailand disebut dengan none of the above atau nota. Seperti juga di India, begitu banyak negara yang memperlakukan ekspresi protes voting itu terukur, ternilai. Nah, ini yang menurut saya Mahkamah agak terlalu prematur ya di dalam memberikan argumentasi hukum. Yang kedua adalah soal tingginya angka golput. Menurut pandangan saya ya, fenomena 2024 ini, Mbak Zira dan Mbak Mala, ini adalah pilkada rasa Jakarta alias pilkada rasa elit karena pencalonan yang sentralistis mewajibkan rekomendasi dari DPP itu yang mengakibatkan lebih banyak selera DPP daripada selera politik lokalnya. Nah, ini yang tergambarkan misalnya dengan kasus di Pangkal Pinang dan juga Bangka. Saya Prof. Ege bukan hanya Pangkal Pinang soal kemenangan kotak kosong yang perlu kita perhatikan. Di Pangkal Pinang ada gerakan massa yang cukup masif untuk mempromosikan kotak kosong. Tetapi yang tidak terduga justru Kabupaten Bangka. Karena di masyarakatnya agak adem ayem, tidak dinamis Pangkal Pinang, tapi kotak kosong menang dengan selisih margin yang lebih besar daripada Pangkal Pinang. Ada apa? Masyarakatnya adem, tapi kemudian gerakan Mbak politik Titi. di bilik suaranya, Lihat para pakar berbicara seperti itu. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi itu pun lateyung melakukan keputusannya menolak kotak kosong di Jakarta. Kotak kosong ini harusnya ada di Jakarta. Itu yang menggema sekarang kan? Yang dikatakan Tuti Anggraini itu, yang dikatakan oleh Effendi Ghazali itu, menjelaskan kepada kita di tempat-tempat lain itu kotak kosong itu menang karena calon-calon yang diinginkan oleh warga tak masuk dalam kontestasi pilkada. Itu jelas. Apa yang saya katakan, Tuhan menjelaskan kepada kita lagi bahwasanya harus ada kolom kosong di Jakarta. Harus ada Anies Baswedan harus gercos di Jakarta. Selesai di situ. Itu kenapa Tuhan menunjukkan kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan melanggar etika, seharusnya dia netral sebagai mantan pemimpin Jakarta. Begitu juga Prabowo dan mantan presiden Indonesia harusnya netral, tak memihak. Kalau pilkada gini seperti ini kita laksanakan.
Sederhana kita menyimaknya kan. Dan sekarang Anies Baswedan diperingatkan oleh yang Maha Kuasa bahwa seharusnya Anda itu gercos Anies. Kalau Anda gercos bersama dengan yang 70% itu, cuma 30% nanti yang memilih di Pilkada Jakarta. 30%. Itulah yang mereka bertiga membagi-bagi. Anies tidak usah mendukung ke Pramono. Artinya kalau Anies Baswedan berdiri di posisi netral, 70%, Anies tak menentukan pilihan, tak menjatuhkan pilihan, apalagi Anies Baswedan menyatakan gercos, 70% penduduk Jakarta itu tak memilih. Apa artinya 30% dibagi 3 sama orang tuh? Artinya apa lagi? Pilkada Jakarta itu tidak legitimate. Itu aja kuncinya. Tuhan sebenarnya memperingatkan Anies Baswedan dan anak Abah di sini. Jangan ikut-ikut dengan hal-hal yang buruk. Hal buruk kenapa? Karena konstitusi kita mengatur bahwa partai-partai harus mencalonkan orang, tokoh yang diinginkan oleh rakyat di daerah tersebut. Partai sudah menyalahi aturan, berdosa kan? Jangan ikut-ikut kita berdosa memilih orang yang 3 itu. Itu maksud saya. Itu yang dikatakan oleh Yang Maha Kuasa kepada Anies Baswedan dan anak Abah di sini. Mungkin kepada kita semua. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini yang datangnya dari Anies Rashid Baswedan yang diisukan bakal menggantikan posisi Surya Paloh sebagai ketum Partai Nasdem. Tapi ini masih sebuah isu yang belum bisa dipegang kebenarannya. Artinya bahwa ini isu dilemparkan ke publik dan tentunya publik akan mendiskusikan hal tersebut. Sekalipun ini bukan merupakan sebuah keputusan yang sudah final ya. Tapi ini masih berupa sebuah isu. Baik, kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.